Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Abdullah Muzaki, Lia Safaratul Husna, dan yang terakhir ada Rinda Tri Arsita. Materi kami mengenai obligasi yang terdiri dari pertama, definisi obligasi, sukuk, dan syarat perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, obligasi dan pemerintah daerah. Yang ketiga, alasan penerbitan dan pembelian obligasi. Yang keempat, peringkat obligasi dan commercial paper. Mengenai obligasi, tidak hanya itu saja. Yang kelima, jenis dan karakteristik obligasi. Yang keenam, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Yang ketujuh, tingkat bunga dan spot interest rate. Yang kedelapan ada yield, sedangkan yang terakhir 9, keuntungan dan kerugian obligasi dalam mata uang asing. Kita memasuki materi yang pertama mengenai definisi obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan mengenai sukuk, sukuk sendiri adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Sukuk bisa diterbitkan oleh negara, perusahaan BUMN, maupun swasta. Adapun syarat-syaratnya, menurut Kementerian Keuangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilalui. Antara lain, yang pertama, mendapat persetujuan prinsip dari DPRD yang meliputi A. Persetujuan atas nilai bersih maksimal obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD. B. Kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan obligasi. Yang C. Kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah. Syarat yang kedua, mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Syarat yang ketiga, audit terakhir laporan keuangan pemerintah daerah mendapat wajar dengan pengecualian WDP atau wajar tanpa pengecualian WTP. 4. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Yang kelima, memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCK yang ditetapkan oleh pemerintah 2,5. Yang keenam, mendapatkan izin pelampauan defisit APBD dari Menteri Keuangan dalam hal jumlah nominal obligasi daerah yang diterbitkan melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas defisit dan pinjaman daerah. Mengajukan surat permohonan listing ke Bapepam LK. Laporan keuangan harus memiliki pendapatan wajar tanpa syarat dari akuntan publik. Nilai nominal obligasi minimal 25 miliar rupiah. Jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun. Yang kelima, telah beroperasi selama 3 tahun. Yang keenam, telah menghasilkan laba selama 2 tahun terakhir. Dan yang ketujuh, saldo laba yang ditahan minimal 6 rupiah. 8. Komisaris dan direksi mempunyai reputasi yang baik. Berikut adalah syarat-syarat badan usaha untuk menerbitkan obligasi.
Nah, selanjutnya, obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat. Obligasi dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan revenue bond. Alasan menerbitkan obligasi yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang bisa dikenal dengan obligasi konversi. Alasan-alasan mengapa Anda sebaiknya berinvestasi di obligasi atau pembelian obligasi. Yang pertama, menerima pendapatan stabil dari pembayaran bunga dan adanya potensi keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Yang kedua, membantu mendiversifikasi portofolio Anda. Yang ketiga, mempertahankan modal Anda. Yang keempat, akses dana Anda berdasarkan rencana keuangan Anda. Yang kelima, menyimpan uang Anda di obligasi lebih baik daripada menyimpan di bank. Peringkat obligasi dan commercial paper. Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajiban dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Semakin rendah peringkat sebuah obligasi, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Commercial paper adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. SBI diterbitkan oleh BI ditunjuk sebagai alat kebijakan moneter di mana tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jangka waktu SBI adalah 1, 3, 6 bulan, dan 1 tahun. Selanjutnya, jenis dan karakteristik obligasi. Berdasarkan jenis dan karakteristiknya, obligasi dibagi menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, callable bond adalah obligasi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Yang kedua, convertible bond adalah obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Yang ketiga, non-convertible bond adalah obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Yang keempat, Eurobond adalah obligasi dalam mata uang asing dan diterbitkan di luar negeri. Yang kelima, Yankee Bond adalah obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat, di mana obligasi itu ditawarkan. Yang keenam, Zero Coupon Bond adalah obligasi yang tidak membayar bunga dan dijual dengan diskon. Yang ketujuh, Floating Rate Bond adalah obligasi yang menawarkan kupon rate berubah-ubah. Karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah obligasi adalah sebagai berikut. Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, nilai nominal.
Face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon, the interest rate, adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual persentase. Yang ketiga, jatuh tempo, maturity, adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Yang keempat, penerbit atau emiten, issuer. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi. Retail mengukur risiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tempat waktu disebut default risk. Dapat dilihat dari peringkat rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Cashnis Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu suku bunga dan jangka waktu obligasi. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran hutang beserta bunganya atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia pada umumnya ialah 1 hingga 10 tahun. Lalu hubungan dari keduanya yaitu dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Kita masuk ke contoh. Pada tanggal 26 Februari tahun 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar AS dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Berikut gambar hubungan suku bunga obligasi dan jangka waktu. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunga, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat hutang. Dalam konsep hutang, semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik, karena semakin cepat bisa di turnover-kan. Lalu yang ketiga yaitu konsep inflasi, bahwa inflasi sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi itu sendiri adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama, maka semakin terjadi penurunan. Pembahasan berikutnya yaitu terkait tingkat bunga dan spot interest rate. Pada pembahasan ini, dalam perbincangan awam, istilah tingkat bunga mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka atau bunga simpanan, lending rate, atau biaya dana yang dibebankan oleh institusi keuangan kepada peminjam seperti bunga pinjaman,
atau borrowing rate. Lalu apa sih arti spot interest rate? Spot rate adalah tingkat suku bunga yang terdapat pada zero coupon bond. Secara harfiah, zero coupon bond berarti obligasi yang tidak memiliki kupon. Tetapi ketika pembeli obligasi ini pada masa awal investasi akan dibeli dengan harga diskon, dan ketika masa jatuh tempo maka kita akan menerima pokok pada par. Selisih antara pembeli dengan masa jatuh tempo inilah yang kita dikatakan tingkat kupon pada zero coupon bond. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait yield. Salah satu prinsip utama yang perlu diketahui dalam berinvestasi obligasi adalah harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibandingkan suku bunga dan imbal hasil atau yield obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga. Harga tersebut dapat berubah, naik atau turun karena berbagai faktor. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi harga tersebut adalah suku bunga. Perubahan suku bunga itu juga akan diikuti dengan perubahan yield. Lalu apa sih arti yield itu sendiri? Yield adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor obligasi dalam kurun waktu 1 tahun. Yield biasanya dinyatakan dalam persentase. Dalam hubungan dengan jumlah konsep tersebut, apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield obligasi akan meningkat. Hubungan ini dikenal dengan nama risiko suku bunga atau dalam bahasa Inggris disebut dengan interest rate risk atau salah satu risiko yang dihadapi oleh investor obligasi. Hubungan terbalik antara suku bunga dengan harga obligasi ini bisa dianalogikan dengan sebuah papan jungkat-jungkit yang biasa dimainkan di taman kanak-kanak atau taman publik. Ketika satu sisi papan tersebut naik, maka sisi lain papan itu turun. Di sisi lain, seiring peningkatan harga tersebut, yield atau tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor obligasi dari obligasi X hingga jatuh tempo akan mengalami penurunan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait apa sih keuntungan dan kerugian obligasi dan mata uang asing. Pada pembahasan keuntungan dan kerugian obligasi dalam mata uang asing, keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini sendiri ialah di mana investor di negara maju membeli obligasi di negara-negara industri baru dan berkembang, yang dimana yaitu tujuan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari investasi mereka. Lalu apa aja sih kerugian dari obligasi ini? Hal ini meningkatkan masalah gagal bayar apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan mata uang asing pada saat jatuh tempo pembayaran obligasinya. Oleh karena risiko gagal bayar tersebut, maka investor meminta imbal hasil yang tinggi atas obligasi yang diterbitkan tersebut, sehingga membuat beban biaya utang ini menjadi lebih tinggi dan meningkatkan risiko gagal bayar.